Ya, jadi gue ayah gue tuh adalah seorang rocker, ya kan, rockstar zaman dulu. Ya pada akhirnya sih mereka minta untuk gue jangan sampai cabut gitu kan. Ya oke, gue udah okein. Tapi ternyata aku dipecat juga. Dia main cewek. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, sebelum nonton episode berikut ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oh iya, jangan lupa nyalain loncengnya juga ya. Oke, so selamat menikmati. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk. Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Oke, halo teman-teman, apa kabar semuanya yang lagi ada di rumah ataupun lagi ada di manapun kalian berada. Semoga kalian tetap sehat-sehat terus dan juga tetap menjalankan protokol kesehatan biar kita tetap Indonesia biar cepat terhindar dari corona ya. Wow, itu dia salah satu jenis corona, kan corona lagi mutasi nih. Nah, itu salah satu jenis bunyinya. So, teman-teman lagi ada di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Jadi teman-teman udah nonton belum episode-episode sebelumnya yang gue bersama teman-teman musisi gue yang lain. Semoga itu bisa menginspirasi kalian, memberikan kalian masukan-masukan juga yang positif. Yeah. Nah, tapi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman yang lain. Gila, YouTuber banget. Biar itu bisa menginspirasi teman-teman yang lain juga. Oke, nah dan di episode kali ini spesial gue kedatangan seorang gitaris senior. Aduh. Senior. Dia sudah banyak bermain di mana-mana di berbagai genre, berbagai lapisan musik dan juga sangat-sangat terkenal. Kenapa dia terkenal kita akan bahas nanti ya. So, di Serundeng episode kali ini gue kedatangan Meiko Kauna. Halo semua. Oke gitu. Sedap. Nah, kebetulan ada penonton bayaran ya. Iya. Ntar ya. Keren ntar ya. Tangan. Keren Bill. Keren, Kak Meiko, terima kasih sudah datang di sini. Sama-sama dong. Ini adalah Meiko Kaunang, dia adalah seorang gitaris. Apalagi lo boleh introduce yourself gak? Introduce yourself. Iya, yang pasti gue seorang musisi. Iya benar, karena dia main keyboard juga. Di gereja aja. Iya, di gereja. Kalau suruh ngejob mainin keyboard gue nggak berani. Jangan dong. Buat apa gue main keyboard kalau ada Laudeng? Oh keren. Lo main gitar buat siapa aja nih? Kasih tahu nggak ya? Jengket. Nggak, oke, gue cerita dulu dari awalnya kali ya. Boleh. Gue itu berawal dari gitaris gereja pastinya. Dari pelayanan, terus ya dari pelayanan itu gue ketemu temen-temen lah. Salah satunya ya Ronald Stephen ini gitu. Nah dari situ gue sama dia main sama Guntur Simbolon. Guntur Simbolon. Nah dari situ ya akhirnya Ronald sama Tangga, terus gue ya semacam kayak berpetualang lah. Gue sempet dulu satu band sama Boni Eko. Iya, anak-anak Atma bikin band gitu. Nah terus habis itu gua sama Boni semacam session buat artis-artis baru lah. Iya. Gue ingat banget tuh gua sama Boni sama satu lagi basis namanya Arif. Itu dulu kita pernah main di 3 tempat dan masing-masing bayarannya cuma 150.000. Keren. Itu charity. Iya, charity banget. Karena duitnya habis buat bensin. Tadi 150.000. Dan itu jaraknya jauh-jauh loh. Jadi gue hujan. Hari pertama, maksudnya job pertama itu gue mainnya di sekitar daerah Jakarta Utara. Terus habis itu gue pindah ke Jakarta Timur. Terus gue ke Kemang dalam satu hari. Itu naik mobil gue lagi waktu itu kan. Jadi kita bareng-bareng lah, berangkat bareng-bareng karena barengan juga ngiringinnya tuh kalau nggak salah 2 artis waktu itu. Jadi yang satu artis 2 job, yang satu cuma satu job. Jadi ya kita bareng-bareng lah berangkatnya. Nah terus dari situ ya akhirnya Boni mulai bikin Lalah Huta mungkin kali ya. Terus gua juga ini akhirnya udah mulai sekolah pendeta ya. Bukan dong. Bukan. Gua mikir sekolah pendeta. Gua reguleran sama Imelake. Oh, lo mau Mama Ke? Iya, jadi Mama Ke itu pas awal-awal tuh masih lagu-lagunya 90s alternatif tapi yang lagu-lagu cewek biasanya. Ada R&B juga ada, tapi ada juga yang kayak Alanis Morissette juga ada. Nah, abis Mama Ke, nah mulailah masuk semi tuh. Gitu.
ya semi panjang lah ya kan dari 2011. Lu kenapa Iya. senyum-senyum sih Iya. kalau ngomongin semi? Kenapa nih? Ada apa nih? Gak apa-apa, gue kenal juga. Karena gue kenal juga beliau dan juga tim-timnya. Iya. Ya cukup panjang lah Panjang ya. dari 2011 sampai 2016. Nah, terus gua akhirnya dipertemukan lagi sama Ronald Steven di tahun 2012. Oh, setelah sekian lama. Ya Tidak setelah sekian bareng lama lah. nggak bareng gitu. Ya sempat lah beberapa kali Iya. bareng. Kadang suka ketemu lah Ketemu gitu. ya. Cuman belum kerja bareng Bareng kayak sekarang. sekarang nih. 2012 itu gue dipertemukan karena waktu itu basisnya Semi nggak bisa, akhirnya digantiin sama Ronald Oh, Steven. gantiin. Nah di situ dia menawarkan job untuk main bersama Disciples. Oke, ya. Nah, Disciples. buat yang nggak tahu Disciples, nanti ada di sini. nggak apa-apa. Itu adalah kumpulan apa ya bilangnya? Apa sih? Artis-artis pejuang rohani. Berarti dia nggak tahu nih. Bukan ya? Disciples itu Igor kan? Iya, isinya Igor. Jadi itu Iya, grup hip-hop. hip hop rohani Hip hop gitu. rohani. Dulu ada pejuang rohani. apa? Pejuang rohani kan? Pejuang rohani, oke. Haleluya. Terus ada Jeflo, Ada terus ada Jeflo. Guntur juga. Ada Guntur, iya Terus benar. waktu itu ada Siapa lagi lupa ya? namanya siapa gua. Ayo. Oke, pokoknya itu. Ya pokoknya itu hype di zaman itu. Iya, terus Hype kok. dari situ gue diajak Ronald untuk gue main gitar untuk acara live recording bersama juga dengan Dennis Nusi waktu itu. Nah dari situ ya mulai ketemu lagi lah beberapa orang gitu, ada ketemu sama Rayendra gitu kan, kenal akhirnya karena gue main Disciples itu. Gitu. Nah seiring gue berjalannya bersama dengan Semi, gue juga ya maksudnya semacam berjalan sama Ronald juga nih. Gitu. Dia suka ada job Music Everywhere zaman-zaman awal-awal net itu kan. Music Everywhere ya dengan sekian banyak list lagunya dan artis-artisnya itu ya tau lah gimana lah kerja TV juga gitu. Dari situ Music Everywhere, terus bersama dengan Ronald itu ada lagi Just Duet dulu. Just Duet itu program. Just Duet itu program semacam Indonesian Idol tapi yang ngadain itu Net TV gitu. Ya. Jadi ya penyanyinya tuh nggak cuma satu-satu, penyanyinya tuh majunya berdua. Ya tapi pas audisi sih satu-satu. Tapi ntar begitu tahap selanjutnya mereka kan nyanyi duet terus. Nah setelah itu ya mulailah si Ronald ini ditawarkan 3.0, 4.0, 5.0 gitu. Dan akhirnya sampai ke Asian Games sekarang. Nah akhirnya ya dari sekian lamanya itu ya akhirnya gue bisa menjadi gitaris kepercayaannya Ronald sampai sekarang. Gitu. Sampai akhirnya kemarin itu yang merekomen gue untuk main sama Rosa itu salah satunya Ronald juga. Walaupun sebelumnya gue udah pernah main sama Rosa, tapi yang membantu gua untuk merekomen untuk main di situ tuh lagi. Ronald gitu. Karena kan waktu itu Mas Dendi MD-nya juga gitu. Itu nanya gitu. Kan gitarisnya awalnya udah ada Ferry. Terus akhirnya nanya, satu lagi siapa ya gitarisnya? Ya Ronald pasti rekomen gua gitu. Karena kan ya udah sering kerja sama bareng. Nah, dari situ masuk Rosa. Habis Rosa, nah BCL. BCL ini ceritanya pengen regenerasi bandnya, refreshing gitu. Akhirnya yang ditunjuk MD-nya itu si Ronald Steven ini, gitu, Koko Ronald. Ya udah, timnya main lagi. Orangnya ya saya lagi, Ray Prasetya lagi, gitu, Bima lagi, gitu. Ya gitulah. Dan itu ya kira-kira begitulah cerita singkat perjalanan karir gua sampai hari ini. Nah, abis itu lu kan punya band reguler juga nih. Iya. Namanya Mike. Itu lu masuk tahun berapa? Atau lu dari awal banget? Enggak. Jadi Mike itu berdiri di tahun 2005. Oh, 2005. Lalu loh. Dan itu isinya adalah Aki Alexa. Oke, benar. Awalnya vokalisnya Aki Alexa, Marco pasti, terus ada Udin juga, gitaris yang sampai sekarang. Marco dan Udin tuh sampai sekarang. Terus kalau nggak salah basisnya Irfanat. Oh, serius dong? Iya. Masa sih? Iya. Lu main bass juga ya? Jadi itu founding fathers-nya Mike itu Irfanat. Gue baru tahu nih. Iya. Sumpah gue beneran. Jadi dia salah satu founding fathers-nya Mike gitu. Dan ada satu gitaris namanya Didit. Didit tuh dulu punya band namanya Mass Romantic. 10 to 5 juga. Terus habis itu sekarang dia bikin band namanya Semenjana. Band-band inilah, indie lah. Oh gitu. Terus abis itu lu masuk di tahun berapa? Nah, gua itu udah kenal sama anak-anak Mike semenjak gua main sama Imilake. Oke, oh iya benar. Ya kan, dari 2011 itu gua kenal sama Marco, kenal sama Udin. Sempet ada sekali gua
dapat kesempatan untuk gantiin si Udin, nggak bisa gitu. Ya dari situ mulai kenal lah. Nah di tahun 2015 Udin nggak bisa lagi nih ceritanya. Akhirnya gue gantiin lagi. Nah dari situ mulai lah, ini kayaknya enak kali ya gitarisnya dua gitu, Udin sama gue. Nah setelah beberapa kali gue semacam menjadi additionalnya Mike itu 2016 gue ditawarkan lah. Oh jadi officialnya nih. Lo mau nggak nih? Waktu itu yang nanya ya anak-anak lah, ada almarhum Dendi waktu itu masih ada, terus ada Udin, ya sama Bagus dan Marco menanyakan. Nah gue tuh dulu gue nggak pernah mau masuk yang namanya band. Apapun itu band gue nggak pernah mau masuk. Mau terikat ya? Iya gue nggak mau terikat. Ya ngerti lah session player kan ya kita. Tapi zaman itu belum nikah juga ya? Belum mau terikat. Gue pulang. Sorry, gue kayak gitu suka keceplosan sih. Yang mancing-mancing gitu. Maaf. Iya, jadi gue gak mau terikat. Tapi karena gue suka dengan band Mike's ini dan gue ya bisa dibilang gue ngefans juga. Emang keren. Gitu. Dia cuman waktu itu satu-satunya band yang bisa membawakan 90s dengan akustik. Tapi perfect gitu. Iya. Nah, makanya ya buat gue sih nothing tulus gitu. Mereka jobnya banyak juga dan emang ternyata banyak banget dan mahal teman-teman. Tidak hanya banyak, mahal. Iya, itu mereka itu kalau boleh gue bilang mereka tuh band yang tidak pernah harganya turun. Iya, stabil ya. Nggak, terserah mau percaya apa enggak, tapi emang itu emang bener gitu. Mereka tuh harganya tidak pernah turun gitu, kecuali ya sama temen lah gitu kan ya, kita masih agak cincai lah kalau sama temen. Tapi kalau misalnya klien gitu ya gitu pengen mics itu ya harganya stabil gitu. Sampai hari ini kayak gitu. Ya kecuali pandemi ya. Ya, kalau pandemi juga ya, situasinya stabil. Iya, diskon. mau nggak mau diskon gitu. Dan itu gue baru masuk official 2016. Official 2016. Pas tuh ganti-gantiin itu lu udah main elektrik atau main akustik? Belum, gue waktu gantiin itu masih pakai akustik. Cuman ya bisa dibilang gue tidak bisa 100% menggantikan seorang Udin. Iya, benar. Waktu itu, makanya akhirnya mereka bilang lu coba deh main elektrik gitu. Oh ya udah oke, gue lebih feel free lagi kalau mereka nawarin ya. Iya gitu, lebih feel free lagi kalau gue main elektrik juga gitu. Being myself juga kalau gue main elektrik. Dan ternyata emang formulanya berhasil gitu. Sampai hari ini ya setupnya itu ya kahon, akustik, bass dan elektrik dan vokal. Gitu. Tapi emang gue salut juga sama para senior-senior di Mike's karena mereka tahu peluang ya. Jadi buy one get two. Dia bisa main gitar sama main piano. Di Mike's juga selalu ada Riders RD. Percaya atau enggak? Iya. Bener kan? Iya bener. Dan selalu di samping dia karena dia yang main. Tapi kok bayarnya cuma buat satu orang? Iya itu. Makanya gue langsung nangkep. Oh pintar banget nih. Siapapun yang membedakan itu genius karena dia melihat potensi di dalam diri lo. Jadi kenapa itu buy one get two, man? Buy one get two. Gitu. Walaupun emang kan gak semua lagunya ada pianoan. Iya nggak semua sih, cuman beberapa doang. Kayak cinta kamu bawamu. Mungkin kan pakai gitar, apalagi elektrik. Weh pakai efek gitu. Iya. Kamu enak pakai piano. Benar. Itu buy one get two tuh. Sedap. Jadi kurang juga berarti ya mereka. Lu baru sadar kan? Mengaji. Nggak, tapi ini juga bisa menjadi bisa menjadi masukan juga buat teman-teman yang reguler kan mungkin ada biasa yang masih baru-baru ataupun mungkin udah steady, cuman kadang klien tuh ada aja tuh idenya untuk boleh nggak turun, boleh nggak gitu. Maksudnya kalau kita kan menurut gue ya kita harus bareng-bareng sama musisi, maksudnya mau musisi senior, mau musisi junior ataupun yang udah sedang merintis gitu, maksudnya harus bareng karena kalau satu tetap steady di harganya terus ada satu yang nurun-nurin, klien juga bisa nyari peluang gitu. Benar. Dan yang rugi kita juga. Benar. Jadi maksudnya ini bisa menjadi masukan juga buat teman-teman nih gitu. Biar kalau punya standar ya udah samain aja gitu kan, semua juga pasti punya rezekinya masing-masing. Betul, gue setuju. Keren. Itu salah satu hal yang pernah Ronald bicarakan sama gue mengenai harga soal menjadi musisi. Itu bayaran musisi. Ya lu tahu sendiri lah kalau sama Ronald bayarannya aman banget. Aduh, aman banget. Makanya kalau lagi ada Koko udah langsung aman dulu. Pas jadwal geser. Jadwalnya itu pasti digeser kan kalau ada job dari dia gitu. Emang seaman itu karena itu bisa dibilang salah satu passionnya seorang Ronald Steven. Dia pengen memperbaiki harga anak band. Cuman timbal baliknya kita juga harus bisa kasih kualitas dong. Iya, benar. Gitu. Kalau lu cuman mainnya gitu-gitu doang, ya kita mana mau sebenarnya bayar kita segitu juga benar. Gitu loh.
sayang duitnya, Iya. mending gue kasih buat yang Siapa lain yang- gitu. iya, iya. Ada kok pilihan musisi tuh banyak sekarang. benar. Nggak cuman gitaris, nggak cuman Gua, gitaris ada Ade Ferry, Iya, ada Andre Dina, ada banyak lah. Bulik, ya kan bisa pilih Bisa kan orang-orang itu. Gitu ya. Yang pasti lo harus bisa tunjukkan kualitas lo, tunjukkan identitas lo Iya, juga penting benar. gitu. Dan tunjukkan salah satunya lagi tuh attitude yang bener kalau menurut Attitude, gua. betul. Kalau attitude lu nggak lu punya dua hal tadi, kualitas dan apa tadi gua bilang ya? Identity. Iya, kualitas dan identitas. Sampai lupa. Iya. Tapi kalau lu attitude lu nggak bener sih fail lah. Fail, Pasti langsung nol lah. Nggak lama deh karir lu di dunia musik. Fuck lah. Itu adalah pesan tersembunyi buat siapa aja yang ngerasa. Nggak tahu benar, tapi itu gue setuju banget karena semuanya itu memang harus berbanding lurus ya. Tidak Ya, bisa benar. ada yang karena gue jago jadi ya gue suka gue nggak bisa Iya, dong. Ada iya. sebaliknya. Benar. Kita tetap harus berbanding lurus karena kesempatan itu harus berjalan seiringan dengan kesempatan berjalan seiringan dengan kesiapan. Nah, Gua gila. mikir lagi, Itu temen gue deh yang udah punya rumah. Nih ya, orang musisi kalau sukses itu tolak ukurnya pasti bisa beli rumah. Rumah Jeki. Gua aja belum bisa beli rumah loh, jujur. Tapi kita bisa lihat kesuksesan dia kalau kayak gini nih. Ayo. Apa nih? Gini. Cincin kawin. Oh, Anda belum ya? Belum. Oh iya. Makanya bisa beli rumah ya. Iya, karena pengeluarannya nggak ada. Tapi itu kan juga salah satu kesuksesan juga dong. Iya, pasti dong. One step. Ya, one step ahead lah. Kalau Iya. udah bisa menikah tuh berarti ada sisi yang bisa dibilang lo nggak main-main dalam hidup lo. Lo tuh emang serius menjalani hidup. Apalagi lo. seorang Meko Kaundang ya. Ini ambigu nih. Lo maksud lo gimana Enggak, nih? apalagi Coba seorang- diomongin aja. Coba diomongin aja nih. Nggak, apalagi seorang lo yang pekerja keras. Oh, iya, oke, yang suka oke. kerja tapi lo juga bisa menyisakan waktu buat istri lo. Oh, iya. Bukan menyisakan, itu kan ternyata sisa ya. Membagi waktu buat istri lo. Sekarang kayaknya kalau kondisinya istri gue lagi berusaha membagi waktu untuk saya. Iya, ini kebalik ya. Karena waktu lu free ya. Karena sama masa pandemi ini ya aku di rumah aja. Iya, benar. Dan ceritanya ini ponakan gue lagi di rumah aja. Jadi lagi jadi om baik ya. Oh iya, jadi gue tiap pagi tuh nemenin yang namanya Zoom School gitu. Oh, gitu. Online Iya, class. Online class ya. Online class, dan abis itu kan setelah online class pasti dikasih tugas, ya gue yang nemenin ngerjain tugas dan lain-lain. Istri gue cari uang. Iya benar. Emang Tuhan baik ya, Tuhan kasih trial dulu ya. Sebelum jalanin yang bener, Tuhan kasih trial dulu. Iya, emang makanya ya gue sekarang bisa dibilang cium kaki istri gue. Ternyata surga di telapak kaki ibu itu benar ya. Itu benar. Surga di telapak kaki istri. Anjir sih. Aduh, ya namanya pandemi ya, ada aja tuh ya. Nah, mungkin kalau kita balik mundur sedikit. Lu gimana bisa kenal dengan musik? Walaupun gue tahu jawaban. Oh, oke. Tapi lu bisa ceritakan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak tahu asal usul lu Iya. sebagai musisi gimana. Iya, jadi gue ayah gue tuh adalah seorang rocker, ya kan, rockstar zaman dulu. Rockstar. Dulu dia kerjanya main cewek. Aduh. Nggak, bokap gue emang bader banget dulu, Tapi emang asli. gitu sih Kit. Kalau ngobrol sama Iya. Jordan Jordan Anggoman. Oh. Jordan Anggoman juga sama ngomongnya. Iya, Om Hari. Bukan dong, Om Nyong dong. Iya, Atau iya, mungkin iya. Reno, Om Sujiono. Aduh. Itu tuh zaman itu ya. Oke, lanjut. Jadi bokap lu adalah seorang rockstar. Iya, bokap gue tuh seorang rocker, rockstar, musisi rock. Dulu bandnya dia tuh Aka dan Sas gitu. Nah, dari situ dia menghasilkan 3 orang anak. Kakak gue seorang Tessa Kaunang. Ya, mungkin pada tahu Tessa Kaunang siapa. Terus yang tengah itu adalah Jenesi Kaunang, kakak gue yang cowok. Dan akhirnya yang ketiga gue. Dan kita bertiga ini bisa dibilang diwajibkan untuk yang namanya sekolah piano dulu. Oh, itu wajib ya. Ya, jadi emang harus punya. Kalau kata bokap gue sih, semua anak-anaknya dia tuh harus punya dasar musik. Oke. Dan dasarnya tuh melalui sekolah piano Sekolah itu. piano, oke. Gitu. Terus? Jadi klasik, belajar klasik, piano klasik. Piano gitu. klasik. Dan dari situ ya gue mulai terbuka untuk melihat musik-musik yang lain kan. Oke. Karena gue mulai belajar piano, sekolah piano itu kelas 3 SD.
Oke. Gitu kan kelas 3 SD, terus ya mulai dengerin band-band tuh mungkin sekitar kelas 5, kelas 6. Terus kayak main gitar seru ya. Oh gitu, lu langsung bisa di tertarik sama gitar? depan ya kan, bisa kaki naik-naik. Oh iya, pakai rocker. Wah ini. Gitu kan. Emang tertarik dan karena salah satunya karena gue ngeliat bokap gue manggung juga gitu. Bokap gue manggung ya gimana sih seorang rocker ya seperti yang gue lihat di TV zaman dulu, MTV gitu kan. Ya itu yang bisa dibilang membuat gue tertarik akhirnya untuk main gitar gitu. Jadi gue belajar gitar secara otodidak, mengembangkan sendiri. Terus ya SMP mulai bikin band gitu sama anak-anak SMP, SMA juga, kuliah juga. Ya sampai akhirnya serius berkarir lah. Ya. Sampai sekarang. Berarti Kak Tessa nggak main musik sama sekali? Ya, tapi dulu dia sama kayak gue. Cuman dia tidak meneruskan di hal musik, di bidang musik kayak gue. Yang akhirnya meneruskan di bidang musik itu cuma gue doang sebenarnya. Kayak Genesis juga nggak? Nggak, dia masih bisa sih main piano tuh masih bisa. Cuman dia sekarang fokusnya bukan ke musik sih yang pasti. Jadi yang ibaratnya tangguh keluarga musik tuh turun ke lo ya? Iya. Gitu dari bokap. Nah ini mungkin menarik nih karena kan maksudnya kayak gua kan bukan dari keluarga musik dan beberapa teman-teman yang lain juga pun maksudnya bermulanya awalnya mungkin suka main musik atau suka dengar musik gitu, nggak dari keluarga musik gitu. Nah mungkin yang menarik buat gua adalah lu saat lihat bokap lu bermusik, kita kan lu ngeliat bapak lu ngeband, lu ngeliat nemenin dia ngeband gitu. Saat itu lu udah ada rasa kayak berarti gua gede harus kayak doi nih. Ada hasrat itu gak? Ada, cuman nggak besar gitu. Maksudnya gue pengen jadi orang yang lain gitu. Kalau waktu masih kecil sih pikiran gue kerja kantoran sukses nih kayaknya nih. Seiring berjalannya waktu, mulai SMP ngelihat band-band gitu di TV, Dewa, Padi. Oh, jadi anak band emang keren. Deh, emang lain gitu kan. Pulang kan. Langsung lihat kenakalan-kenakalannya. Baik. Padahal yang di TV itu kenakalannya nggak cuma sepersekian dong. Iya. Belakangnya baru. Iya, bener. Nah, itu yang membuat gue tertarik sih. Lo tertarik untuk kayak ya anjing one day gue harus kayak doi ini ya. Iya. Harus menggeluti Betul, menggeluti. Jadi bokap tuh main bass kan ya? Main bass. Cuman basicnya dia juga main piano. Main piano kan, betul. Main piano. Nah, abis itu dari bokap sendiri ada ini nggak? Biasa kan orang tua kayak berarti kamu harus jadi, walaupun tadi kan basic piano harus punya, itu idealisnya bokap lah. Abis itu ketika lu udah mulai tertarik gitar nih, dia mengharuskan lu banget gak? Kayak enggak. Lu musisinya gede ya? Enggak. Jangan belajar matematika, jangan. Bener gitu. Enggak sih, beneran enggak sih. Jadi ya? bokap gue bener-bener bisa dibilang terserah anaknya sih mau apa gitu. Bahkan kalau gue boleh cerita nih ya. Boleh dong. Ini aja jadi, untuk cerita. Ya bisa dibilang SMP, SMA gue bagus lah. Gitu termasuk yang bener lah sekolahnya. Nah akhirnya gue apply di Atmajaya nih. Oke. Bagus kan, wah gila langsung lolos masuk Atmajaya. Terus mulai kuliah nih, semester 1 mulai nih pelayanan nih, gereja-gereja kan, mulai dapat PK. PK-nya gini deh, PK gini ya. PK apa gitu, PK gini. Ya pokoknya dapat PK gitu, pelayanan mulai dapat uang nih gitu. Semester 2 masih gitu berjalan, mulai dengan yang gue ceritain sama Boni gitu kan dan lain-lain. Ya mulai terkikis tuh rasa pengen serius kuliahnya. Ternyata uang mengalahkan semuanya. Iya bener. Nah itu jurusan apa sih Atma? Atma gue ekonomi manajemen. Oh ekonomi manajemen ya. Standar. Dan gue tidak pernah malu untuk menceritakan bahwa IP gue semester 1 itu 1,6. Nasakom. Semester 2 IP gue tuh 0,8. Wow, menanjak. Kenapa IP gue 0,8 ya semester 2? Karena waktu UAS gue ikut pelayanan bokap gue ke Jambi. Wow. Jadi gue nggak bilang sama bokap nyokap gue kalau gue ada UAS. Jadi gue emang iya. Oh ya pelayanan. Iya. Yang penting keluar kota main musik gitu kan. Waktu awal-awal cuek aja gitu. Pulang-pulang IP gue 0,8. Gue dipanggil sama dosen pembimbing. Kamu maunya jadi apa sih sebenarnya? Baru mulai kuliah udah begini. Terus lu jawab apa saat itu?
Apa? Lu bilang mau jadi musisi Pak? Enggak juga ya? Enggak sih, gue diemin. Ya. Terus nggak lama gue ngilang dari Atma. Nggak pernah nongol lagi gitu. Sampai gitu? hari ini gitu. Jadi dari yang gue semenjak dipanggil dosen pembimbing itu sampai hari ini gue ngilang. Itu saja jadilah gue sekarang ini. Ya, tapi dosen-dosen sudah lihat di TV dia bangga. Aduh. Atau di YouTube. Iya. Berarti waktu lu memutuskan untuk kayaknya gue nggak lanjutin kuliah lagi, itu lo ada dilema tersendiri apa ya? Bodoh amat gitu. Bodoh amat sih. Sumpah, Lu itu sebodoh amat. Cuman emang bokap gua nggak terlalu pusing karena dia tahu menurut dia jadi musisi itu berhasil gitu. Ya. Karena dia itu Dia pengalaman ngejalan sendiri. dia. Yang paling yang agak kontra paling nyokap gua lah gitu kan. Udah bayar mahal Iki. Itu kamu main cabut-cabut aja. Ya, yang penting kan kejar passion. Iya benar. Passion itu bisa jadi alasan ya. Iya benar. Benar. Bener. Tapi buat teman-teman di rumah ya mungkin bisa dipastikan lagi. Yang penting benar gitu, maksudnya kayak gini kan lo ya udah lalu memilih musik daripada kuliah, tapi ya benar gitu lo, Iya, lo menjalannya dengan benar. dengan benar gitu. Jangan sampai pelintan juga kayak aduh musik atau ini ya. Begitu ada musik, aduh kayaknya gue nggak masuk ke mana gitu. Jadi nggak boleh kalau bahasa gereja tuh suam kuku. keren. Kalau panas, dingin benar ya. Iya dong, nggak boleh setengah-setengah. Jangan angkat tai ayam. Lu kalau udah sekali ngelangkah ke sini ya lanjutin terus, jangan terus belok lagi ke kiri, ke kanan, ke mana. Benar, itu adalah sebuah quotes dari anak 0,8. Gue cabut dulu deh. Jangan dong. Jadi pesan moralnya adalah seburuk-buruknya lo tetap lu punya sisi positif yang bisa kita ambil juga. Tapi itu benar, gue setuju. Seburuk-buruknya orang, seburuk-buruknya penjahat yang masuk penjara, pasti dia punya sisi baik. Pasti punya sisi baik karena ya menurut gue juga ya, kayak manusia ataupun semua yang ada di muka bumi ini yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu pasti punya berbagai macam perspektif bisa dipandang. Gitu. Ada amin saudara. Wow. 1 Petrus 5 wow, ayat 5. keren. Nah, ada satu fakta menarik buat seorang Meiko Kaunang nih, selain dia gitaris dan juga emang dari keluarga musisi. Kalau kalian perhatikan video-video dia main ataupun foto, coba kalian lihat gitar necknya mengarah kemana. Aduh. Karena dia salah satu yang bermain dengan tangan kiri. Yeah. Kan gitar tuh biasa kita gonjrengnya dengan tangan kanan. Yes. Nah, cuma dia tangan kiri. Yeah, nah, dia salah satu lah, walaupun ada beberapa musisi Indonesia yang main dengan tangan kiri ya. Ada Moldi Raja. Terus siapa lagi tangan kiri ya? Moldi Raja sama dia doang gue taunya. Ada sih, ada beberapa lah gitaris. Nah, lu emang kidal atau emang main gitarnya doang yang kidal biar keren? Iya. Atau identitas kan? Iya, identitas. Nah, itu salah satu pengaruh dari seorang ayah gua. Oke, iya, bokap gua juga kidal. Jadi ya mungkin secara tidak sadar waktu gua kecil gua ngeliat main gitar tuh gitu ya, main bass tuh gitu ya gitu. Akhirnya gua ikutin. Oh gitu. Tapi gue nulis kanan. Itu tuh gue juga sebenarnya nggak tahu nih, karena gue jarang lihat dia nulis juga sih. Nah, kita ketemunya kalau nggak latihan, manggung gitu kan nulis apaan? Emang kita pernah sambil baca? Iya, gitu, nggak ada kan? Job kita berdua. Iya, lu nulis kanan. Terus tetap kanan. Makan kanan. Oh, yang kiri tuh main gitar doang? Main gitar doang. Oh. Beneran cuma main gitar doang. Jadi kalau dibilang kidal itu apa ya istilahnya ya, tergantung orang lah. Orang emang lahirnya kidal, enggak sih? Iya, sih. itu maksudnya. Karena itu menurut gue tergantung lu pertama kali belajarnya sih. Iya, gitu. Motoriknya mana yang duluan gitu. Kayak ya kalau lu tiba-tiba nulis kidal ya berarti lu emang waktu kecil itu pertama kali mungkin pegang pensil gitu, emang tangan kiri. Gitu. Ya sama kejadiannya kayak gue pertama kali pegang gitar itu genjrengnya tangan kiri. Oh gitu. Jadi mungkin otak kiri dan kanan gue agak balance ya, makanya agak gila sedikit. Karena yang normalnya nggak balance kan? Yang normalnya harusnya nggak balance gitu. Ada yang lebih ada yang lebih dominan. Gue dua-duanya. Balance, jadi kadang agak selek secara kehidupan ya. Oh gitu, tapi gue baru tahu, gue pikir tuh emang lu kidal, maksudnya kayak ngomongin gitar ya udah jadi main gitar. Oh, ini contohnya Beruli Kumahua. Oh iya benar. Almarhum Glenn Fredly. Bumber tuh kidal. Kidal kan nulisnya kan? Iya, mainnya kanan. Mainnya kanan. Iya. Jadi kan itu semua tergantung
lu menerima di otak lu pertama kali lu belajar untuk pegang instrumen tuh bagaimana. Oke. Gitu. Nah itu ada faktor dengan alat-alat di rumah lu tuh kidal semua nggak dari Ada. bokap? Ya Iya, kan pasti bokap karena- gitar, bassnya pasti kidal semua kan? Iya benar. Itu juga jadi faktor sih. Iya. Karena ya yang ada di rumah, yang ada fasilitasnya itu ya. Kidal. Akhirnya mungkin gua jadinya belajarnya gitu juga. Oh gitu. Tapi kalau piano enggak kan, lu melodi tuh. Masa begini? Loh, ya kan kita nggak tahu kalau gitar kan gua kidal udah balik kan. Kalau piano gimana? Masa lu balik pianonya? Masa gua mainnya dari depan? Iya, itu kan. Hitamnya di bawah, putihnya di atas. Enggak dong. Iya. Itu namanya idiot. Lu susah custom dan oktav rendah dari kanan. Nah, gitu tuh. Keren juga tuh kalau misalnya gitu. Enggak mungkin. Oh, kan? piano tapi normal ya kalau piano. Normal. Enggak pada ada sih, gue tanya sama lu piano main Ya, piano enggak normal tuh ada apa enggak? Enggak ada kan. Makanya kan gue nggak tahu, siapa tahu ini lu one off. Enggak. Oh enggak ya, enggak ya. Normal tetep. Nah, terus banyak juga ada berapa mungkin yang nanya ya, kadang gue kalau ngobrol-ngobrol ada yang mungkin penasaran karena senar gitar itu kan ada nadanya dari senar 1 sampai senar 6. Nah, Yes. kalau gitar kan kebalik otomatis ya kayak misalnya kunci kalau gitar normal apa nih? Main G aja lu, kalau Ya, main G gini kan. Main G gini kan, ya misalnya gitu ya. Nah, Ya. kalau lu balik otomatis kan begini dong, kebalik ya, gitu. pasti Ya. akan jadi gini lah, Iya. gini. Ini atas lah, yang senar bawah jadi atas gitu. Jadi senar gedenya di bawah, senar kecilnya di Iya. atas kan. Nah, gua enggak. Nah, lu gimana? Jadi gue semacam mengaca gitu, mirror. Jadi Oh, senar, oke. jadi walaupun gue kidal, senar gede gue tetap di atas, atas. senar kecil gue tetap di bawah. Oh, oke. Berarti Gitu. secara positioning jari sama kayak normal ya? Sama, jadi kayak kalau misalnya lu lagi main gitar sama gue, kita kayak ngaca aja. Oh iya benar ya. Benar. Kita kayak orang ngaca Kayak aja. ngaca ya. Oh gitu. Itu berarti custom gitarnya. Ya, semacam custom lah Semacam gitu. custom. Ya, karena ada beberapa orang yang suka nanya karena mereka mungkin penasaran kan kayak lo gitar normal begini. Kalau gitarnya dibalik, apakah dia cuma dibalik dan lo main terbalik posisinya atau emang senarnya yang dibalik kayak biasa? Tapi gitar elektrik pertama gue tuh gitar kanan dibalik. Oh gitu. Senarnya, jadi gitarnya dibalik tapi cuman senarnya doang dipindah. Oh, pindahin semua, oke. Kayak Jimi Hendrix lah. Ya. Gitu. benar. Jimi Hendrix kan begitu. Gitarnya doang dibalik tapi senarnya dia tetap normal istilahnya. Normal ya. Gitu. Nah, itu ada perbedaan khusus gak yang senar dibalik doang sama yang custom? Kalau secara playability sebenarnya mirip-mirip aja lah. Paling penempatan posisinya aja. Kalau elektrik ya, Ya. volumenya jadi di atas, Ya. jacknya jadi di atas. Oh, iya, Gitu benar. doang sih. Oh, gitu doang ya? Gitu doang. Satu lagi paling faktor kenyamanannya beda pasti. Dengan iya. cuman gitar dibalik doang, tapi gitar yang benar-benar made khusus untuk kidal tuh Kidal. pasti beda tingkat kenyamanannya. Iya, gitu. betul. Karena pas lu begini terus nyangkut-nyangkut cek kan kalau cek di Iya, atas. benar itu. Iya, Begitu. iya. Oh gitu ya. Faktor kenyamanannya pasti berbeda. Ya, paling yang nyusahin adalah ketika gitar dia mau dipakai sama orang yang kanan. Nah, Itu yang susah. Kalau yang balik-balik kan gampang kan, tinggal ya udah lah balik. iya, the most privilege buat seorang gitaris kidal itu gitarnya tidak akan pernah dipinjem. Betul, benar, gua setuju. Tidak akan pernah dipinjem orang gitar gua. Gua ada kejadian tuh reguler yang main bass waktu itu si Mas ini loh. Enggak. Mas Andre Kuple. Oh, kuple, Andre iya, Andre kuple. Kuple. Jadi kan dia basis kidal Kidal. dan dia senarnya dibalik kan. Senarnya dia gede di bawah, kecil di atas. Gede di bawah. Oh enggak, yang waktu itu dia kebalik. Masa sih? Tapi dia nggak pernah main gitu. Masa sih? Jadi debat apa gimana nih? Enggak, soalnya waktu itu ada yang mau jamming, biasa mama bawa anak. Biasa Mau anaknya main bass. mau diliatin, ini main bass begini. Terus pas gini, wah nggak bisa nih pas gitu. Dia kayak, "Mah gimana mah gitu." Si Andre cuma tahu-tahu kayak, "Ya nggak mungkin bisa orang itu kidal gitu." Jadi gue udah takut, oh itu kebalik kali ya. Gitu. Oh, Iya, mungkin waktu itu dia lagi kebalik kali. Iya, main. iya. Tapi yang gue tahu ya, Oh, yang gue enggak ya, kenal dia- si kuple ini enggak. dia balik gini doang. Dia tapi bodinya body kidal. Oh, apa mungkin karena body Mungkin karena kali, ya. bodinya body kidal, tapi senarnya itu senar kanan. Kanan. gitu. Oh, ya mungkin itu Gitu. juga ya, gue sih nggak edit tadi. Ah. Cuman jadi lucu kan, kayak anjir mau dipinjam orang nggak bisa gitu ya. Iya, mungkin tetap nggak bisa karena mungkin bodinya kidal. Ya. Mungkin itu juga alasan lu dipakai mics biar nggak ada yang jamming ya. Mics gitu. Oh iya juga ya. Iya. Tapi kalau biasanya untungnya kalau ada yang jamming tuh biasanya jadi gabut. Iya sih. Jadi lu Jadi nggak gue nggak gabut. pernah gabut. Iya juga ya, bener. Anjir, lucu nih. Nah, mungkin buat teman-teman yang mungkin baru mau belajar tapi dia kidal juga,
lu belinya tuh beli jadi atau emang semua gitar lu custom? Enggak, beli jadi semua. Oh, ada juga yang Yang jual ada. Ada ya? Ada. Jadi gua beberapa gitar ada yang beli di Jakarta. Ada yang beli di nitip bokap di US waktu itu. Ya memang ada yang buat gitu, pabrikan gitar emang ada yang buat kidal kok gitu. Gitar lo apa aja? Fender Strat, Fender Tele, Stratnya ada 2, Tele 1. Terus ada Korg juga, ada Yamaha juga. Ya itulah. Ya, tapi maksudnya itu berarti ada juga gitar kan, mungkin ada beberapa teman-teman juga nggak mikirnya kan semua gitar harus sama gitu kanan. Ternyata ada juga yang kiri. Ada kok, ada. Jadi kalau kalian emang punya passion di bermusik dan main gitar, tapi kalian aduh gua kidal nih, gua kiri nggak ada. Jangan khawatir, ada kok sebenarnya. Ada. Tinggal dicari. Apalagi sekarang lebih gampang nyarinya kan dibandingin dulu. Iya, sekarang kan lo bisa cari di internet. Ada sosial media, jadi lo tinggal nyari. Cuman gitu. ya emang lu butuh effort lebih aja buat nyari gitar kidal sih. Oh, oke. Itu pasti lebih effort karena ya stoknya itu tidak akan sebanyak gitar Sebenarnya kanan. gitar biasa. Ya, bener. Gitu. Mungkin gue pernah ini, begitu lu udah berada di momen as a professional musician. Ya, I think so. Iya, I think so. Ya. Nah, mungkin boleh share nggak 3 momen yang memorable buat lo manggung entah di mana atau rekaman juga boleh. Memorable ya? Ada satu itu gue pernah kepleset di panggung. Kepleset jatuh. Yang pertama itu gue waktu itu masih sama Semi. Main. Oh, sekarang udah nggak? Enggak. Udah ada gitaris yang lain. Iya. Lu mau panjang nih apa gimana? Nanti aja pas ada Bang Semi nanti gua video call. Tapi gua temenan sama Semi, enak aja lu pada. Ya itu gua waktu masih main sama Semi, kalau nggak salah itu klubnya Skor Pekanbaru. Oh, Skor Pekanbaru. Dulu yang Skor ada Citos dulu Citos, karena ya. Terus ada cabangnya di Pekanbaru. Nah, di Skor Pekanbaru ini ending lah gitu kan. Ending kan ya kita kan udah, big ending lah gitu kan. Wah, gitar juga gitu. Secara tidak sadar lagi wah gitu, kaki gue begini, Jack. Gedubrak. Dan anak-anak band yang jadi posisi gue tuh kalau di apa namanya? Skor. Waktu di Skor itu gue di paling kiri. Okay. Jadi yang anak-anak band yang lain sebelah kanan semua. Dan itu sendiri. Ya, gue di sebelah kiri sendiri. Jadi itu nggak ada yang lihat gue. Yang ngeliat gue tuh cuma waktu itu ada roadman-nya. Dan penonton gitu. Itu yang malu tuh. Iya, sakitnya nggak seberapa, tapi malunya. Iya, bener. Lu bener jatuh jedar gitu. Gua ampe tetep main, tapi sambil dibantuin bangun sama roadman gua waktu itu. Main harga diri kan. Iya, cuek. Gitu ya, wah itu lucu juga sih. Iya, lumayan menarik lah itu. Memorable. Percayalah pasti ada semacam error kocak itu di setiap anak band tuh pasti ada. Kalau lu sendiri apa nih error yang pernah lu rasain? Error gue pernah rasain tuh apa ya? Apa? Tunggu. Panggung. Error yang konyol tapi yang itu konyol deh. Pernah bukan jatuh dari panggung ya, kayak jadi biasa kan kalau keyboard kan biasa kan di belakang kan ya. Panggungnya untung nggak terlalu tinggi sih. Jadi kayak panggung emang ada levelnya tapi nggak terlalu tinggi, tapi gue di belakang gitu. Ya udah gue joget gue mundur drak gitu. Anjir, cuma gue jatuhnya enggak jatuh waktu itu. Jadi gue pas drak untung masih bisa pakai kayak kanan. Iya. Terus masuk gue lompat lagi. Iya, masih setiap anak band tuh pernah ada kejadian konyol sih. Iya, konyol sih. Pasti ada. Nah, terus yang momen kedua itu ke Australia lah. Waktu itu pernah sama Semi juga, masih sama Semi ke Australia. Dan itu kita semua bisa dibilang semacam agak kampungan. Karena waktu itu kita kesana bulan Juni dan lagi dingin lagi dingin. Cuman ya seru sih karena kan ya kita kan sama anak-anak band ini kan the sharing waktu itu kan. Ya kayak kita emang dekat gitu, emang tongkrongan gitulah. Dan ya lumayan seru lah momen-momen di sana, ajaib-ajaib juga gitu. Cuman sayangnya waktu itu
Enggak. Nanti kita konfirmasi langsung. Enggak ada apa-apa. Nggak, sayangnya waktu itu dingin banget sampai. Aduh. Ya pokoknya seru. Terus gue beli PS4 di sana. Wow. Beli PS4 di sana tuh lebih murah dibandingin di Jakarta waktu itu. Terus momen ketiga itu gua ya Asian Games. Asian Games pada akhirnya menjadi flagship semacam titik karir gua yang menurut gua lumayan top notch gitu. Yeah. Bisa terlibat walaupun peran gua mungkin tidak sebesar seorang Ronald Steven ya, karena dia memang bikin semuanya, bikin musik gitu kan. Tapi ya at least gue berpartisipasi tuh menurut gue suatu pencapaian sih, kebanggaan juga gue bisa membawa nama negara gue ini di Asia gitu. Lo ada andil ya? Ada andil aku. Andil serius. Ya. Andil vokalisnya Kangen Band. Andil Kangen Band. Andika, jauh, tolonglah. Semenjak pandemi udah nggak terlalu lucu. Tolong digali lagi. Andil penyanyi kan? Apa tuh? Yang punya anak kawa? Andin ya. Cewek. Udah. Anjir, baru pancing satu, langsung banyak. Aduh, mana gak ada yang lucu lagi. Ketika jadi garing, jadi lucu. Iya, justru itu titik lucunya, garing. Nah, dan lu kan ibaratnya lu memulai karir lu as a session dan sampai sekarang pun masih jadi session. Yes. Nah, ini juga gue tanyain ke beberapa orang sih, karena menurut gue ya, sekarang kebanyakan lah, walaupun nggak semua, kebanyakan teman-teman yang mungkin masih muda ataupun masih baru meniti karir, sekarang ngelihatnya udah ke as a session player, kayak aduh gue pengen jadi session. Kalau dulu kan zaman gue tuh gue ngelihatnya gue pengen jadi anak band, gue pengen ngeband kan gue liat ya kayak gue liat Dewa, gue liat Padi, gue liat Ungu gitu zaman gue, jadi kok pengen main musiknya dulu karena pengen ngeband gitu. Nah kalau sekarang yang gue lihat, dan mungkin nggak semua tapi kebanyakan orang udah lebih notice session player nih, gue pengen jadi session player karena ngeliatnya kan yang main sama artis, keluar kota, lihatnya kan yang enak-enak doang. Cukup menjanjikan. Yang cukup menjanjikan, benar. Nah, player. Ada beberapa orang yang suka nanya kayak, bang gimana sih caranya jadi session player? Karena kan mungkin mereka juga bingung kayak startnya dari mana gitu. Iya. Kalau gue boleh sharing sedikit sih, sebenarnya salah satu yang penting itu koneksi gitu. Pertemanan itu penting sekali. Nah, kalau lu punya cara bergaul yang benar, pasti banyak kok jobnya gitu. Bener. Ini dalam konteks musisi ya. Kalau lu bergaul enak, pasti banyak yang ngajak kok. Gitu. Ya apalagi dengan misalnya lu punya kewajiban, ya lu mainnya juga harus benar gitu. Harus sesuai dengan apa yang 3 gue bilang tadi gitu. Betul. Identitas, kualitas, dan apa tadi? Lupa lagi. Ya dia pancing lagi. Identitas, kualitas, dan attitude. Yang penting 3 itu ada gitu. Dan di sisi lain lu juga harus bisa mempunyai cara bergaul yang bagus gitu. Nah, selain cara bergaul yang bagus, sekarang kan media lebih banyak. Gitu. Lu bikin konten aja udah orang notice gitu. Benar. Lu bikin konten di Instagram, YouTube, everybody notice gitu. Wah, ini mainnya keren ternyata ya. Akhirnya orang tuh tahu, lebih gampang untuk cari tahu gitu. Artis-artis juga gampang. Iya, contoh begini nih. Ini nih. Jadi kan Agnes nih kan ganti band semua. Gua akan masuk situ. Tapi nggak apa-apa, itu emang the real yang terjadi seperti itu. Oke, Agnes ganti band, benar. Ganti band. Dan kalau yang cerita yang gue tahu. Oh, lu sempet Agnes ya? Iya. Tadi di perjalanan awal nggak ada. Oh iya, gue lupa ceritain. Iya, gue ada sama Agnes. Udah ingat apa gimana? 2017 lah sampai hari ini. Selain ya maksudnya karena waktu itu akhirnya dia yang ditunjuk berikutnya itu kan Rio Alif. Ya fair-fairan aja lah, gue ceritain aja lah. Ya orang gue temenan sama semua musisinya juga kan. Tapi kan seorang Agnesnya ini mau lihat musisi-musisi yang direkomend sama Rio Alif itu ya dari Instagram gitu kan. Iya kan. Jadi ya menurut gue sosial media tuh sekarang penting banget.
poin gue di situ ya. Gue bicarakan barusan tuh poin gue itu. No baper-baper. No baper-baper. Jadi emang sepenting itu gitu loh Instagram, karena ya pada akhirnya nanti artis-artis nih contoh BCL. Ya kan? BCL kan ganti semua kan bandnya kan. BCL itu pengen lihat gitu, si BCL itu pengen lihat anak-anak band gue yang baru mana nih. Ya lihatnya dari mana? Instagram. Iya benar. Gitu. Semua kayak begitu kan. Iya, jadi ya perkuatlah konten-konten yang kalian buat kalau emang kalian pengen jadi seorang musisi yang serius. Karena sekarang medianya sudah lebih mudah. Lo bisa cuma pakai handphone doang main gitar selesai. Benar. Abis itu upload selesai. Kalau mau lagi lebih proper lagi ya lebih bagus pastinya. Benar. Gitu. Jadi itu salah satu kiat-kiatnya ya. Tapi tetap harus maksudnya tetap mempertimbangkan juga nilai-nilai yang tadi lo bilang juga. Iya benar. Gitu. Apa ya? Kualitas, identitas, dan attitude. Gila, gue kayak ngajar bentar lagi. Wow, keren. Nanti ada School of Meko Kaunang SMK. Habis itu langsung berkarir berarti. Iya kan SMK bisa langsung kerja. Mungkin jadi tukang AC. Nah ya itu karena ya tadi gue bilang orang udah mulai notice dengan session player dan orang berbondong-bondong pengen jadi session player, cuman selalu orang bingung start dari mana karena ya maksudnya kayak gua sendiri pun juga atau orang-orang teman-teman yang lain juga kita mulai dari mana ya session player ya bingung ada yang mulai dari regular dulu akhirnya jadi session atau benar sebaliknya gitu kan. Benar. Jadi emang pintunya banyak sih banyak. Kalau gua pribadi ya karena gua punya pergaulan gitu kan. Pergaulan gua bisa dibilang ya puji Tuhan bener lah pergaulan gua, makanya gua bisa aman gitu sampai sekarang punya teman-teman yang bener juga. Ada yang dimulai dari yang sosial media itu tadi gitu kan, ada yang dimulai dari reguleran juga ada gitu. Jadi ya lu sebenarnya tinggal pilih lu mau lewat mana nih masuknya gitu, mau lewat sosial media bisa, lu mau lewat apa tadi ya reguleran juga bisa. Lo mau semacam SKSD juga bisa kok. Gitu kan. Ya kan bisa dibilang SKSD dong gitu kan. Ya, lo berusaha untuk kenalan sama siapa gitu, gini gitu. Ya, bisa juga gitu. Ya sekali lagi tergantung bagaimana how you promote yourself. Keren. As usual. Berhasil bahasa Inggris gue nih. Oke, nanti di akhir acara akan ada promo dari sekolah School of Meko Kaunang. Sekolah kepribadian. Berarti lulusannya guru BK tuh. Bimbingan konseling. Guru BK tuh. Temenannya sama anak-anak bandel kan? Iya. Karena yang masuk ruangan bandel semua tuh. Iya bener. Nah, ngomong-ngomong soal session player nih, tadi juga lu udah bahas sedikit soal Agnes. Nah, lu juga ada beberapa pengalaman yang ya buat gua nggak buruk. Cuman kan masa itu kadang sebagian teman-teman orang suka bilang, wah lu udah nggak lagi dipakai sama si A, lu udah nggak dipakai lagi sama si B. Nah padahal itu kan kalau gue sendiri juga menyadari bahwa ya udah itu resiko pekerjaan kita session dan itu biasa banget. Iya biasa, itu hal yang biasa. Jangan sampai itu menjadi membuat down. Jadi membuat down ya sama kalau gue sendiri pun mindsetnya ya namanya kerja bareng juga butuh cocok-cocokan. Betul. Bukan berarti di panggung kita nggak cocok terus di bawah panggung kita tetap nggak cocok kan nggak juga, kita masih bisa nongkrong masih bisa apa. Cuman ada beberapa hal ya juga yang biasa gitu kan, di atas nggak cocok, itu di bawah juga jadi ribut ya kan. Iya. Nah, menurut pendapat lu sendiri tuh itu gimana cara gue lebih suka kayak gimana cara menyikapinya sih? Karena kan kayak misalnya lu di tim semi udah enggak juga, terus di tim Agnes juga udah enggak juga. Jadi menurut gue ini adalah contoh. Udah aku balik aja lah. Mau males sih korek-korek nih. Ini adalah contoh saksi hidup. Jadi kita bisa belajar dari saksi hidupnya daripada kalau. Ya udahlah aku ceritain aja nih. Iya, jadi kan bisa menginspirasi teman-teman. Ya, jadi oke, emang the session player itu bisa dibilang jobnya lumayan come and go gitu kan. Lo ada bisa tiba-tiba hari ini lagi sukses, tiba-tiba kalau artis udah nggak mau sama lo ya udah kelar, nggak di calling lagi kan. Bagaimana menyikapinya ya udah sih sebenarnya kalau menurut gue sih tenang aja ya. Ini kita ngomongin soal Tuhan lagi nih. Emang harus baik berharap sama Tuhan sih pasti gitu. Karena bagaimanapun juga dia yang punya kehidupan lo, dia yang menciptakan lo, dia yang naruh lo di bumi dan ngasih lo purpose juga di bumi buat jadi apa. Dan kalau emang lo purpose-nya untuk jadi seorang musisi, pasti ada jalannya sih, nggak mungkin enggak gitu loh. Udah gitu aja. Jadi sebenarnya slow aja ya. Slow aja gitu.
Dan kalau masalah Semi nih ya no hard feeling. Gua sama Semi, sama anak bandnya juga masih temenan. Kalau sama Semi waktu itu ya emang waktu itu gua pribadi sudah tidak mau untuk main sama Semi waktu itu kan. Gue lebih waktu itu lebih memilih untuk main sama Mike ya gitu. Ya karena gua rasa ya gue lebih stabil lah kalau sama Mike gitu kan. Ya pada akhirnya sih mereka minta untuk gue jangan sampai cabut gitu kan. Ya oke, gue udah okein. Tapi ternyata aku dipecat juga. No hard feeling. Gue tetap temenan tapi sama mereka. No hard feeling. Nah kalau soal Agnes sebenarnya, aduh, gue nggak punya kapasitas sih buat cerita ini. Ya bisa dibilang, ya gue sebenarnya ngikut Ronald aja lah gitu kan. Jadi emang waktu itu beberapa kali itu jadwalnya Ronald bisa dibilang sekarang Ronald sama Agnes nih jadwalnya itu bentrokan gitu. Ronald kan ada job selain Agnes juga. Dan gua sama Ray ini bisa dibilang under Ronald gitu kan. Jadi pasti ya gua lebih memilih untuk ikut Ronald daripada sama Agnes gitu kan. Karena yang membawa gua ke Agnes juga Ronald juga. Yang membawa Ray ke Agnes Ronald juga gitu kan. Ya makanya ya kita ya punya semacam kayak beban mental juga kalau misalnya ya sebenarnya sih mungkin Ronaldnya nggak apa-apa ya. Cuman buat kita, buat gua sama Ray pribadi tuh gua mendingan sama Ronald aja lah gitu. Karena ya bagaimanapun juga Ronald ini yang membukakan job-job buat gua gitu sampai hari ini. Jadi apapun yang dia lagi bikin atau dia lakukan itu ya gue berusaha untuk support dengan baik dan pasti harus kooperatif juga gitu loh. Dan itulah mungkin waktu itu ya karena ya kebentrokan-bentrokan jadwal itu sementara waktu itu ya mungkin Agnes ada beberapa job ya akhirnya memutuskan untuk ya semacam diganti lah bandnya gitu kan karena ya banyak gitu dalam setahun tuh kita main kayak cuma sekali 2 kali kan sama Agnes waktu itu. Ya akhirnya ya mungkin bandnya Agnes juga pengen regenerasi juga kayak BCL. Bandnya BCL sekarang jadi gitu tidak kan. ada yang salah dengan itu ya. Iya. Tapi kalau lu mau cerita lebih detailnya mungkin tanya Ronald aja ya. Itu pun kalau dia mau jawab. Nanti akan ada sisi bersama Ronald Steven pasti. Kalau dia nggak mau jawab ya udah. Enggak sih, gue sebenarnya nanya ini buat ke lu doang. Oh anjir. Ke Ray sama Ronald gue nggak nanya ini. Aman gue minta klarifikasi dari lu. Emang gosip doang berarti sama gua. Emang gosip doang. Ya, tapi itu, maksud gue itu bisa menjadi masukan juga buat teman-teman yang mungkin udah lama ataupun mungkin yang masih seangkatan gue gitu yang udah lama. Maksudnya karena ini lumayan sensitif kan isunya kan. Iya. Dipakai lagi terus apalagi musisi atau seniman itu kan bapernya lumayan tinggi ya. Iya. Jadi menurut gue ini perlu dibagikan karena pertama saksi hidup ya, lu ngalamin sendiri gitu dan juga punya kapasitas untuk ngomong sehingga tahu gimana cara harus menyikapinya kan sebenarnya kita nggak akan pernah tahu nih dipakai lagi atau enggaknya. Iya. Misalnya lu merasa lu udah memberikan 100% yang tadi attitude, skill dan juga identity. Gitu. Mungkin lu merasa tuh ngasih 100 atau mungkin 90%. Cuma kan kalau memang dari pihak sananya kayaknya mau coba yang lain ya lu nggak punya hak juga gitu kan dia. Jadi maksud gue kita yang harus belajar gimana cara. Iya benar. Kalau emang lu merasa ada sesuatu yang harus diperbaiki ya diperbaikilah gitu. Iya. Kalau ya lu merasa udah sempurna ya lu jadi coba maksudnya lu cari jalan yang lain aja, banyak kok jalan di musik tuh nggak cuma jadi session player doang gitu. Iya, benar. Musisi YouTuber tuh juga ada gitu. Iya benar, itu jadi salah bisa satu jadi teman saya YouTuber sekarang. Iya. Tapi saya lebih ke mau jadi Coki Sitohang. Waduh. Sekarang gue muliknya tuh udah Coki Sitohang, Helmi Yahya, gitu-gitu. Cotang si Hoki. Dibalik, lu sambil mikir kan? Iya. Bener. Dibalik tuh apa ya? Kalau dibalik apa ya? Padahal salah juga tadi gue balik. Iya. Tapi lucu lagi. Nah mungkin pandemi ini lu semenjak pandemi kan udah nggak ya kita entertainment mati lah. Iya. Lu bikin itu ya podcast juga ya bersama teman-teman seband. Iya sama Ronald, sama Ray, sama Bima. Comrades itu jadi teman-teman boleh cek di YouTube dan juga Instagram ada nggak ya? Instagram nggak? Oh YouTube-nya di Steven Music. Instagramnya juga Instagramnya Steven Music juga ya.
Itu masih aktif tayang kah? Udah enggak sih. Oh, lagi karena ya semenjak yang PSBB transisi itu ya udah mulai ada kerjaan kan. Ya. Dan akhirnya masing-masing gitu ada kerjaan dan ya kita sempat beberapa kali ketemu lagi bareng-bareng, nongkrong doang gitu. Cuma mungkin bisa dibilang mungkin kita belum ada pembahasan yang baru. Mungkin kali ya. Karena udah hampir, kalau buat kita sih pribadi udah semua kita bahas gitu loh. Musik tuh udah bener-bener kayak hampir dari A sampai Z. Terus sekarang di luar musik gitu tentang pacaran lah, tentang kehidupan rumah tangga itu udah kita bahas semua gitu. Jadi kayaknya kita emang butuh sesuatu yang fresh lagi. Cuman ya kalau dibilang temenan masih temenan lah. Gue juga masih kerja kok sama Ronald, sama Rea, sama Bima. Jadi mungkin nanti teman-teman tunggu aja karena bisa jadi akan ada update lain. Siapa tahu kan kalau kita udah ada ini lagi inspirasi lagi ngomongin apa, ngomongin orang. Wow, itu udah pasti. ngomongin artis-artis yang pecat kita. Wow. Oke, so kita akan masuk ke dalam games. Aduh, ada dong. Aduh anjing. Ada dong. Ini gamesnya biasanya menjatuhkan nih. Enggak dong. Oke. Ini gamesnya jadi games antara gue dan lo. Jadi yang menang akan mendapatkan boleh menghukum yang kalah. Oh, gue pikir dapat terima kasih aja. Oh, wow. Nanti yang kalah kan boleh melakukan apa aja yang dimau oleh si yang menang ya. Oke. Ya, ayo. Tentu saja yang make sense ya. Iya dong, pasti. Kalau transfer duit nggak mungkin. Iya, itu nggak make sense sekarang kalau transfer duit itu nggak make sense. Oke, nah di game yang pertama ini gue ada game tebak judul lagu. Aduh. Dari Mbah Google. Jadi ketika nanti ada tim gue yang iya. Satu aja ya. Satu doang. Timnya satu aja. Ya? Mantap. Iya. Tapi banyak ya kayaknya. Kerjanya. Oke, jadi di game pertama ini ada 3 pertanyaan. Tiga judul lagu. 3 lagu. Siapa yang bisa ini ngomongnya pakai Google ya. Oh, oke. TV belum nih gua. Aduh. Iya, masuk. Oke, kita mulai. Lagu pertama. Ini kedengeran nggak sih masuk sini? Oh janjiku takkan ku lepas selamanya. Oh janjiku ku ikuti kata hatiku. Oh, temanya lagu-lagu 90-an. Janji Gigi. Wow. Oh janjiku takkan ku lepas. Iya. Good. Mantap. Keluar mana I love you. Oh iya, Gigi. Yang kedua nih Judul lagu dan penyanyinya ya. Ngedistract kalau dia sambil ngomong. bahasa Inggris tapi gua translate ke Indonesia. Tapi Aduh. band Indo. Mulai ini tapi dari Indo. Gimana? Liriknya sebenarnya bahasa Inggris. Lagunya lagu Inggris. Ya, lagunya dari bahasa Inggris. Oh, lagunya lagu bule gitu. Tapi saya translate. Lo tapi translate. band Indo. Oh, tapi band Indo punya lagu liriknya bahasa Inggris. Oh. Tapi ditranslate ke bahasa Indonesia. Wah. Gue juga tak baru tahu nih. Langkahnya jadi banyak ya. Oke. Aku merindukanmu tapi aku membencimu. Gadisku aku merindukanmu. Oh, gue tahu. Tapi aku Slang I miss you but I hate you. Itu lagi. Aduh anjir, gue udah mikir ke situ. Satu sama. Berat lagi nih, berat. Oke. Terakhir. Terakhir tapi yang ini ya, nanti ada games kedua. Oke. Memang serba salah rasanya tertusuk panah cinta apalagi ku juga Serba ada salah? pemiliknya. Bukan salah tuh. Bukan. Ulang sekali lagi. Masih boleh. Memang serba salah rasanya tertusuk panah cinta apalagi ku juga ada pemiliknya. Aduh, ini lagu siapa ya? Ini lagu siapa ya? Gue tahu. Kalau cinta menggoda. Oh iya. Christian. Memang serba salah rasanya tertusuk jatuh cinta. Apalagi ku tahu kau ada pemiliknya. Yes. 2-1. Oke, fine. Oke, kita masuk game kedua. Ini juga 3 pertanyaan. Fine. Jadi nanti akumulasi ya. 2-1 masih berlaku nih. Oh iya. Oke. Jadi game kedua ini tidak terlalu berhubungan dengan musik. Tapi ini adalah games sambung suku kata. Aduh, iya. Oke. Tahu kan, jadi misalnya Ya. gelas, las apa gitu. Ya. Oh, ujungnya ya? Ujungnya suku kata kan? Ujungnya, jadi gue bikin kata baru dari Iya, jadi ujungnya. lu makan, lu kan tuh. Kancil. Iya, kancil ya bisa. Ya. Oke, ayo. Misalnya gua tongkol, lu kol. Kol sayur kol. Iya. Gak bisa dong. Bukan kol Kol sayur ya. Kol sayur. Ya, gitu. Ya, oke ya.
Iya, Nah, iya, kita iya. pakai satu bar jawabnya. Jadi misalnya gue gini, 2, 3, 4, bangku, 2, 3, 4. Kalau satu bar itu lo nggak jawab ya, lo kalah. Oke. Gitu. Pakai metronom dong. Iya, gini aja, metronom. Ayo ada gitu aja, oke. Apa perlu dari handphone Ah, metronomnya? gila nih tangan. Ya tepuk tangan aja gini. Ya. Ya. Kita coba, ayo. Boleh. Lu duluan yang kalah dulu. Hah? Ya lu duluan aja. Yang kalah dulu, wah. Yo, 1, 2, 3, 4, kulkas. Kasir. Siram. Sirup dong. Kan ada sirup. Kenapa otak gue kesiran ya? Drummer. Kenapa ya? Sirup, Oh, iya. sirsa. Iya juga ya. Gitu ya. Oh ya nggak boleh nama-nama, nggak boleh nama orang ya. Ya udah, oke. Jadi tadi itu kalah apa enggak deh? Nah, yaudah kita ulang ya karena gue belum ngasih tau dulu. Iya, oke diulang. Kasihan lagi tadi. Puji Tuhan. Sebab kau Oh, besar. Oke, Iya, iya, ulang, iya. lu ulang. Lu dong gantian. Aku dulu. Iya. Masih 2-1 berarti ya. Lampu. Pusat. 1. Tua. Anjing. Jingga. Oh, garuk. Ya. Ruko. Kosan. Santai. Taichan. Cantik. Oh iya benar. Tikar. Karwos. Kenapa otak gue ke karwos? Kenapa karus? Kan ada kardus. Iya. Kartu. Karus. Soalnya tahu gak kenapa gue mikir karwos? Hujan kan? Iya. Hujan. Gue mesti cuci mobil. Gue mikirnya karwos. Anjing karus lu. Gak jelas ya karus ya. Anjir. Gue ngangkat lagi. Anjir. Oh, berarti gue kalah dong. Kalah. Ya. Baru 2. Udah 3-1 dong. Udah 3-1. Iya. Oh, gue baru menang Masih ada 2 lagi. Oh, masih ada dulu lagi? Iya. Ini 2 kali lagi nih? Iya. Oke, ayo. Gue pengen kalah telak. Anjing. 3-1. Ayo, Ayo. duluan. Oke. Tadi apa? Ayo Bebas. udah deh, gue lanjut deh. Kardus. Dusta. Waduh. Aduh. Ntar gue nyangkut pala gue. Takut. Iya, takut. Tai. Aduh. Aduh, gila gue jadi nyangkut di otak gue nih. Oke, gara cuci mobil. Iya, langsung ke karus ya lu ya. Aduh, karus. Wah, ini mah udah kalah ini. Oke ya, berarti udah 4-1, udah nggak mungkin dilanjutin lagi. Iyalah, Karena udah nggak bisa gue perbaikin udah pasti ini. kalah ya. Jadi bego banget gue ya. Oh iya, kan cuma sampai semester 2. oh ya kan 0,8. Cuma sampai semester 2. Iya. Bangke. Ternyata ketahuan jadinya. Dicoba main. Mendingan main gitar aja. Iyalah, gitar aja. Aduh, ya udah oke berarti dia kalah berarti gue harus menghukum. Nah, gue pikirin dulu hukumannya ya. Ya santai-santai aja lah. Jangan aneh-aneh. Nah, jadi mereka harus ngepost foto dia waktu kurus. Kemudian captionnya adalah gue akan kurus seperti foto ini lagi Januari 2022. 2022 ya? Iya, enggak. Gua ambil yang pertama. 2022. Gua ambil yang pertama. Stop. Udah. Stop. Gua hancurin nih kamera nih. Gua hancurin nih kamera. 2022 tahun depan lagi anjir. 2021 Januari 2021 gue harus kurus. Captionnya gue akan kurus Januari 2021. Kalau gue nggak kurus, gue akan give away 100.000 buat 100 orang yang DM pertama. Panjang banget captionnya. Kalau gua nggak kurus gitu. Kalau nggak kurus Di Januari 2022 kan? 21. Enggak, kalau dua-dua gue yakin lu gak akan kurus karena lu lupa kan? Iya sih. Bener juga lo ya. Oh enggak, captionnya ini aja. Jadi fotonya akan posting ini. Captionnya adalah bagusan main gitar apa jadi drum band? Iya. Gue suka tuh. Oke, share. Udahlah. Gila, sangat sportif. Ini baru.
namanya lelaki bertanggung Coba jawab. lu suruh kayak gini ke Ray Prasetya, mungkin dia nggak mau. Dia nggak akan mau sih, dia pulang sih gue yakin. Soalnya dia menjaga fitnya Asik. biar tetap rapi. Nah, jadi sebenarnya ada satu bocoran yang perlu gue kasih tahu, itu udah save ya, nanti di save dulu di apa namanya nih, di capture aja. Jadi sebenarnya tadi hukuman gue tuh maksudnya Itu stories, tapi dia baik laptopnya banget. masih nyala gak sih? Masih. Tadi sebenarnya maksud gue tuh sebenarnya stories, cuman dia di feed jadi gue diem aja. Terima kasih Kak Meko. Nanti feednya Kalau anjing sih. Nanti feednya boleh dihapus tapi setelah tayangan ini keluar ya. Lu diem aja lagi. Dia pada gue kasih lihat lo itu. Gue lagi kasih lihat ini ya captionnya. Anjing lu diem aja. Karena lu bisa lihat di semua bintang tamu gue yang lain yang kalah games yang ada hukuman yang lain juga, cuman kalau yang hukumannya update stories, ya mereka update stories doang. Tapi memang kalau IP di bawah. Emang bego aja. Emang bego aja. Gitu, maaf ya. Ada bego dan mau aja dibegoin. Ya, jadi tadi tuh games yang sangat-sangat sportif banget ya Kak Meko. Itu juga kalian harus belajar ya teman-teman ya. Untuk tetap sportif. Bangke kamu. Gitu. Walaupun sudah tidak dipakai lagi, tetap sportif juga. Benar-benar saksi hidup. Jadi teman-teman kalau mau nanya-nanya banyak boleh langsung DM di Meko Kaunang. Ya, oke. Keren. Oke ya. Mungkin ini di pengunjung acara gue selalu gue tanya juga ke teman-teman. Ujung acara. Gua selalu Ini abis tanya. ini ada ini nih apa lagu penutup band gitu kan. bumper auto. Terus ada credit title. Asik. Keren. Ya, acara Isinya nama TV. dia semua. Nama dia lo dong. Oke, tadi gue selalu tanya ini, mungkin boleh dirangkum sedikit nggak 3 suka dan 3 duka lu selama berkarir sebagai musisi? 3 sukanya. Versi Meko Kaunang ya. 3 sukanya sebenarnya mirip kayak momen yang lu bilang tadi yang berkesan. Oke. Itu ya secara garis besar hampir sama lah. Itu ya Asian Games Oke. gitu kan. Itu sukanya menurut gue sih keren lah gitu. Terus ya banyak kenal sama musisi itu juga salah satu suka juga. Ketiga ya ya gue bisa dibilang memberikan staple untuk musisi gitu. Maksudnya kayak ya lo menjadi musisi itu bisa sukses gitu. Iya, betul. Gitu. Salah satunya mungkin gue dari sekian banyak musisi yang sukses, gue bisa menjadi contoh bahwa musisi itu benar bisa sukses. Ya, tidak seperti gambaran. Tidak seperti dulu ya. gambaran orang dulu ya. Orang-orang yang dulu kan mungkin berpikiran bahwa lo jadi musisi lo mau jadi apa gitu. Iya. Tapi pada kenyataannya sekarang tuh lo jadi musisi bisa jadi orang Bisa ya, gitu. bisa hidup kok. Bisa hidup. Gue bisa berkeluarga juga gitu. Kalau dukanya ya sebenarnya dukanya tuh masa pandemi. Iya. Itu udah fix banget sih. Masa pandemi itu menurut gue kedukaan semua bidang entertainment sih. Benar. Gitu. Karena mati ya, benar-benar mati. Bener-bener mati sih. Tapi ya gue rasa nggak perlu lah sampai demo-demo. Dia pancing lagi. Siapa tuh? Ada yang kenal nggak nih dia? Nggak perlu lah demo-demo lah. Ujung-ujungnya sama aja kan jawabannya lu disuruh virtual konser kan, online gig gitu. Ya udahlah gitu. Itu seperti yang gue bilang tadi, promote yourself supaya lo bisa dilirik sama ya mungkin yang punya virtual gig. Ya, gitu benar. kan? Ya kan? Gitu. Dukanya sih menurut gue itu doang Itu sih. aja, nggak terlalu. Kalau lu suruh cari gue 2 duka yang lain, menurut gue sih nggak ada sih gitu. Ya. Karena semuanya tuh bisa teratasi dengan baik gitu. Iya. Ya, kalau misalnya kita ngomongin, gue ngomongin aja deh. Duka tuh misalnya ya bisa dibilang kayak ketemu artis yang aneh-aneh gitu kan. Ada yang banyak lu tahu sendiri lah. Ada yang maunya aneh-aneh lah gitu kan. Yang rese gitu kan. Cuman somehow itu bisa kita hadapin kok. Gitu. Itu salah satu ketika lo terjun jadi seorang session player itu yang harus lo hadapin. Benar. Gitu. Dan lo harus siap untuk hal itu. Ya. Gitu. Itu tantangannya ya. di Betul situ. tantangannya. Keren. Semoga itu bisa menginspirasi kalian. Jadi kalian mungkin gue selalu bilang ya, mungkin buat teman-teman yang baru mau masuk dunia musik atau mungkin baru berencana atau mungkin sekarang udah masuk tapi bingung nih gimana ya gue kemana ya, gue harus ngapain kemana. gitu. Nah semoga ini bisa menginspirasi kalian. Yes. Oke, nah kalau teman-teman yang mau bertanya-tanya seputar mungkin gitar atau mungkin yang teman-teman yang kidal juga pengen main gitar, boleh langsung DM beliau di @mekokaunang. Dan juga mau lihat beberapa karya-karya dia bersama Mas Ronald Steven, bisa cek di Steven Musik. Nah, sedap. Dan juga tentang Comrades, kalau mau soalnya banyak juga kan fans-fans Comrades yang kapan lagi nih Kak? Iya. Kapan lagi, Mas? Kapan Kemarin lagi?" nih gue live Instagramnya pada naik Comrades semua. Iya, Ya sabar ya. Karena selain memberikan masukan, memberikan
canda dan tawa ya. Iya. Jadi Karena di tengah pandemi ini iya. kita masih bisa happy. semua orang butuh hiburan Semua sih orang butuh di masa hiburan. pandemi ini. Benar-benar. Jadi itu bisa dicek juga nanti di YouTube-nya Steven Musik. Betul. Oke, kami terima kasih banyak sudah Yes. berbagi dan juga Sama-sama. memberikan kelucuan-kelucuan serunding kali. Dan kebodohan-kebodohan yang maksud kamu ya. Terima kasih sudah mewakili tadi ngomong gak enakan. Iya. Terima kasih untuk semua kru-kru di sini. Yang cuma satu. Aduh, tetap lucu ya. Jadi teman-teman kalau mau ada kelucuan lainnya stand up comedy dari Meko kalian boleh komen di bawah sini. Gila lo. Kita akan Ntar gue bikin. disuruh jadi komedian. Gila, gue takut banget tuh kalau kayak gitu. Enggak, kebetulan sosok Benjamin S juga lagi. Anjing. Kita lagi Tapi lucu Benjamin S. beliau tuh lucu banget. Lucu banget. Oke, kami terima kasih banyak, semoga itu bisa menginspirasi kalian, memberikan Yes. kalian masukan yang positif dan juga mungkin yang belum tahu gambaran dunia musik seperti apa, itu tidak segelap yang kalian pikirkan kok. Ini Ya. masih banyak banget hal-hal. Tidak segelap yang kalian pikiran, tapi lebih gelap. Gelap banget. Gelap banget, tapi tergantung. Kalau kalian nonton acara ini, berarti kalian udah harus siap sedia center. Iya, bener. Iya kan? Kalian harus bisa menjadi terang. Wah, Iya, keren. Haleluya. Masuknya ke situ. Oh, Jadi iya. ketika kalian udah tahu itu gelap ya berarti kalian udah harus bawa center dah. Benar. Dan juga udah tahu akhirnya arahnya bakal kemana. Betul. Gitu. Gila, keren Oke. banget temen gue nih. Best. Oke teman-teman, jangan lupa untuk menyaksikan serundeng-serundeng lainnya bersama teman-teman musisi gua dan juga teman-teman di dunia entertainment lainnya. Semoga bisa menjadikan masukan buat kalian juga dan juga memberikan kalian semangat di tengah pandemik ini. Yeah. Oke, jangan lupa untuk tetap subscribe, like, komen dan juga share Yeah. YouTube channel Moe Production. Dan yang mau tahu Moe Production itu apa boleh cek Instagramnya YouTuber. Moe Production. Atau mungkin yang mau tanya-tanya ke gue juga mungkin buat cewek-cewek umur 25 sampai 30 tahun. Waduh. Iya sih, gue emang tadi bilang promote yourself. Iya. Kan Tapi jangan murah. Jangan murah juga dong. Yang kata dia tadi maksud untuk umur-umur 25 dan 30 ke atas yang mau sharing-sharing tentang musik boleh. Gue belum selesai ngomong. Oh, iya. Gitu. Iya. Tadi buat cewek, nah buat cowok-cowok juga boleh tanya-tanya musik. Gitu maksudnya. Oh iya. Negatif Iya, terus. emang anjing ya kedoknya musik ya. Kedoknya musik sama cover. Ayo bikin cover bareng yuk. Kebaca gerakan lo ayam. Cek Instagram gue sini. Oke teman-teman, sampai ketemu di serundeng-serundeng berikutnya. Sampai jumpa di serundeng, seru-seruan bareng Laudeng.